Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Sinta adalah seorang wanita kantoran yang hidupnya setiap hari terasa sama saja. Bangun pagi, menyiapkan sarapan seadanya, lalu berangkat ke kantor dengan terburu-buru. Sesampainya di kantor, ia disambut tumpukan berkas, rapat yang tidak ada habisnya, dan suara telepon yang berdering tiada henti. Sinta memang bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Dan meskipun posisinya cukup mapan, ia sering merasa hidupnya kosong. Di rumah, ia hanya bertemu suaminya, Bima, yang juga sibuk dengan bisnisnya. Obrolan mereka semakin jarang, bahkan makan malam bersama pun sudah menjadi hal langka. Awalnya, Sinta mencoba memahami. Ia mengira semua ini bagian dari perjuangan hidup. Namun semakin lama, kesepian itu seperti menggigit dirinya dari dalam. Ia merasa seperti tinggal bersama orang asing, bukan pasangan yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Malam-malamnya terasa sunyi. Bahkan suara TV yang kadang ia nyalakan hanya untuk menemani, tidak cukup mengusir rasa hampa yang ada di hatinya. Di tengah rutinitas itu, hari itu datang sebuah momen kecil yang tak pernah ia sangka akan mengubah hidupnya. Siang itu panas terik. Kantor Sinta terasa gerah meskipun AC menyala. Ia sedang mengetik laporan ketika pintu kantor diketuk. "Paket, Bu?" Suara seorang pria terdengar dari luar. Sinta yang memang sering menerima kiriman barang untuk keperluan kantor, segera berjalan ke pintu. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan seragam pengantar paket. Jaketnya sudah agak kusut, wajahnya berkeringat, namun ada senyum ramah yang menghiasi wajahnya. "Paket untuk Bu Sinta," katanya sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Sinta mengangguk, menandatangani bukti penerimaan, lalu mengucapkan terima kasih. Pria itu tersenyum lagi, senyum sederhana yang entah kenapa terasa hangat di hati Sinta. Awalnya, Sinta tidak menganggap pertemuan itu istimewa. Baginya, itu hanya kurir biasa yang menjalankan tugas. Tapi ada sesuatu dari pria itu yang terasa berbeda. Senyumnya tidak dibuat-buat. Tatapannya tulus, seolah ia benar-benar menghargai setiap orang yang ditemuinya. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya. "Nama saya Ardi, Bu. Kalau ada paket lain, mungkin saya yang akan antar lagi." Hari-hari berikutnya, Ardi memang sering datang. Kadang mengantar paket kantor, kadang paket pribadi dari belanja online, rekan kerja Sinta. Setiap kali bertemu, Sinta dan Ardi saling bertukar sapa. Awalnya hanya sekedar basa-basi, menanyakan cuaca, menanyakan alamat kantor yang kadang membingungkan, atau sekedar ucapan selamat siang. Tapi semakin sering bertemu, obrolan mereka jadi lebih panjang. "Kerjaannya padat ya, Bu?" tanya Ardi suatu siang sambil menyerahkan paket. "Iya, begitulah. Namanya juga kerja kantoran, banyak laporan, banyak deadline," jawab Sinta sambil tersenyum tipis. Ardi tertawa kecil. "Kalau saya mah beda lagi. Tiap hari muter-muter jalanan. Kadang panas, kadang hujan, tapi ya dinikmati aja." Jawaban itu sederhana, tapi ada ketulusan di dalamnya. Sinta merasa ada sesuatu yang menyenangkan ketika mendengar suara Ardi. Ia tidak sadar, tapi senyum Ardi yang singkat itu sering terbayang saat ia sedang lelah. Hari demi hari, obrolan mereka semakin akrab. Sinta yang biasanya tertutup, entah kenapa, bisa lebih terbuka dengan Ardi. Ia mulai bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang betapa lelahnya harus menghadapi atasan yang cerewet, dan tentang rumah tangganya yang terasa hambar. Ardi mendengarkan dengan sabar,
tidak memotong, hanya sesekali mengangguk atau memberikan komentar singkat. "Capek ya Bu, kalau kerja keras, tapi nggak ada yang menghargai," kata Ardi. Pelan suatu ketika, kalimat itu menancap di hati Sinta. Bukan karena puitis, tapi karena terdengar tulus. Ia tidak ingat kapan terakhir kali suaminya mengatakan sesuatu yang membuatnya merasa dimengerti. Malam itu, Sinta pulang ke rumah dengan perasaan aneh. Ia duduk di meja makan, menatap Bima yang sibuk dengan laptopnya. Suaminya bahkan tidak menanyakan kabarnya. Hanya ada suara ketikan keyboard dan sesekali dering telepon. Sinta menahan napas panjang. Di kepalanya terbayang senyum ramah Ardi si tukang paket. Hari-hari berikutnya, pertemuan dengan Ardi semakin terasa ditunggu. Sinta mulai memperhatikan penampilannya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat ketika mendengar suara ketukan pintu dengan sapaan. "Paket Bu." Bahkan ketika tidak ada paket, ia merasa kecewa. Seakan ada ruang kosong yang gagal terisi. Suatu siang, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Ardi datang dengan jas hujan yang sudah basah kuyup. Ia menyerahkan paket sambil tertawa kecil. "Maaf ya Bu, agak lama. Hujannya bikin jalanan macet banget." Sinta spontan menyuruh Ardi masuk ke ruang resepsionis untuk sekedar mengeringkan diri. "Masuk aja dulu, Mas. Basah gitu, nanti malah sakit." Ardi menolak halus, tapi akhirnya menurut. Sinta menawarinya segelas teh hangat. Dari situlah percakapan mereka jadi lebih lama. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari pekerjaan, kehidupan sehari-hari, sampai hobi kecil. Sinta tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ardi punya cara sederhana membuat suasana jadi ringan. Tidak ada beban, tidak ada tuntutan, hanya obrolan ringan tapi penuh ketulusan. Malamnya, saat berbaring di ranjang, Sinta merenung. Ia tahu perasaannya mulai goyah. Ia sadar hatinya sedang mencari sesuatu yang tidak ia dapatkan di rumah. Ia mencoba menepis bayangan Ardi, tapi justru makin sulit. Hari berikutnya, Sinta berusaha bersikap biasa. Tapi ketika Ardi datang lagi, senyumnya seolah jadi obat yang tidak bisa ia tolak. Ia menandatangani bukti penerimaan dengan tangan bergetar halus. Hanya sebuah paket kecil. Tapi Sinta tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh di hatinya. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Ia masih istri orang, masih punya keluarga. Tapi di sisi lain, ia merasa hidupnya baru menemukan warna lagi. Pertemuan singkat dengan Ardi seolah membuka pintu yang sudah lama tertutup. Yang membuatnya semakin bingung, Ardi juga terlihat hangat setiap kali bicara dengannya. Ada perhatian kecil yang sulit diabaikan. "Jangan terlalu capek ya Bu," ucapnya sambil tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Sinta merasa dihargai. Hari demi hari, benih itu semakin tumbuh. Awalnya hanya basa-basi, tapi kini sudah menjadi sesuatu yang lain. Semua berawal dari sebuah paket kecil, namun perlahan, tanpa disadari, telah membuka jalan menuju sebuah kisah yang kelak akan mengguncang hidup mereka. Hari-hari setelah pertemuan yang semakin akrab dengan Ardi, membuat Sinta merasa ada yang berbeda dalam kesehariannya. Biasanya ia masuk kantor dengan wajah letih, langsung menatap layar komputer, dan menenggelamkan diri dalam laporan. Tapi kini, tanpa sadar, ia sering melirik jam dinding, menanti kapan suara pintu diketuk dengan sapaan khas yang mulai terasa akrab di telinganya. "Paket Bu." Suara sederhana yang dulu dianggap sepele, kini seolah membawa semangat baru di tengah rutinitas yang membosankan. Pada awalnya, Sinta berusaha menahan diri. Ia mencoba menganggap perasaan itu hanya karena rasa jenuh di rumah. Namun perlahan, tubuh dan pikirannya seolah mengkhianati. Setiap kali Ardi datang, ia merasa ingin lebih lama berbincang. Hanya sekedar menanyakan kabar, menanyakan bagaimana perjalanan Ardi di jalanan yang macet, atau bahkan sekedar bercanda
tentang cuaca. Anehnya, obrolan kecil itu membuat hatinya lebih ringan dibandingkan percakapan singkat dengan suaminya di rumah. Suatu siang yang terik, Ardi datang dengan wajah lelah, tapi tetap membawa senyum ramah. Panas sekali. Ya Bu, jalanan macet. Motor saya hampir mogok tadi. Ia mengelap keringat dengan sapu tangan lusuh. Sinta spontan merasa iba. Masuk aja dulu Mas, minum dulu biar seger, katanya sambil menuangkan air dingin ke dalam gelas. Ardi menerima dengan sopan. Terima kasih Bu. Wah, seger banget ini. Habis rasanya panas di luar kayak di atas kompor. Sinta tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tak keluar selepas hati. Jangan lebay Mas, candanya. Ardi ikut tertawa. Dan untuk sesaat, ruangan itu terasa berbeda, hangat. Bukan karena teriknya matahari, tapi karena percakapan ringan yang menghapus sejenak rasa letih. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sinta berani membuka sedikit tentang dirinya. Mas Ardi, pernah nggak sih ngerasa jenuh sama hidup? Tanyanya tiba-tiba. Membuat Ardi menoleh dengan heran. Maksudnya gimana Bu? Sinta menarik napas panjang. Ya, rutinitas gitu. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulang lagi besok. Suami saya sibuk banget, jarang ngobrol. Kadang saya merasa kayak tinggal sama orang asing di rumah sendiri. Suaranya melemah di akhir kalimat. Ardi terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan pandangan yang penuh pengertian. Saya ngerti Bu, hidup itu memang kadang bikin capek. Kalau saya, tiap hari muter jalan, panas-panasan, kehujanan. Tapi ya, saya nikmati aja. Bedanya, kalau saya capek, bisa curhat ke ibu saya di rumah. Kalau Bu Sinta nggak ada tempat curhat, ya pasti berat banget. Ucapan sederhana itu membuat mata Sinta terasa panas. Ia tidak tahu kenapa, tapi seolah ada pintu yang terbuka. Ia merasa didengar, benar-benar didengar, sesuatu yang jarang ia rasakan dari Bima. Dari situlah, perlahan ia mulai bercerita lebih banyak tentang suaminya yang selalu sibuk dengan urusan bisnis, tentang bagaimana ia sering makan malam sendiri, bahkan tentang mimpinya yang dulu ingin punya keluarga hangat, tapi kini terasa jauh. Ardi hanya mendengarkan. Sesekali ia mengangguk, sesekali memberi komentar singkat, tapi tidak pernah memotong. Saya ngerti banget Bu, kadang orang yang kita harap bisa ada buat kita, justru sibuk dengan dunianya sendiri. Kalimat itu menusuk hati Sinta. Ia tahu Ardi hanya mengulang apa yang ia ceritakan, tapi cara Ardi mengatakannya membuatnya merasa dimengerti. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada yang mereka ucapkan secara jelas, tapi keduanya tahu ada rahasia kecil yang mulai tumbuh di antara mereka. Obrolan yang awalnya hanya tentang paket, kini jadi lebih personal. Sinta mulai berani menanyakan kabar Ardi di luar pekerjaannya. Mas, rumahnya di mana sih? Kok kuat ya? Tiap hari muter-muter bawa paket? Ardi menjawab sambil tersenyum. Saya tinggal di pinggiran Bu, biasa aja. Rumah kecil sama ibu. Hidup sederhana. Kalau kuat ya karena sudah terbiasa. Kalau nggak kerja keras, siapa lagi yang mau? Jawaban itu membuat Sinta kagum. Ada sesuatu yang kontras dengan kehidupannya yang penuh fasilitas tapi kosong rasa. Sementara Ardi hidup sederhana tapi tetap bisa tersenyum. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin menunggu momen Ardi datang. Bahkan, tanpa sadar, ia mulai memesan barang-barang kecil dari toko online hanya agar bisa punya alasan menerima paket. Bu, kok sering banget ya pesen barang? Jangan-jangan udah kecanduan belanja online nih? Ardi menggoda sambil menyerahkan kotak kecil. Sinta hanya tertawa malu. Ah, biar ada hiburan aja. Lagian kan kecil-kecil. Obrolan mereka pun semakin sering diselingi candaan. Kadang Ardi sengaja melempar komentar ringan dan Sinta membalas dengan canda pula.
Dari situlah tumbuh kebersamaan yang semakin erat. Namun, di balik canda itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sinta mulai merasakan jantungnya berdebar lebih cepat setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan kantor. Ia mulai memperhatikan penampilan, memilih baju dengan lebih hati-hati, bahkan memakai parfum lebih banyak daripada biasanya. Semua itu ia lakukan tanpa sadar, hanya karena ingin terlihat baik saat bertemu Ardi. Pada suatu sore, ketika kantor sudah mulai sepi, Ardi datang untuk mengantar paket terakhir. "Wah, sepi banget ya, Bu?" katanya sambil melirik kursi-kursi kosong. "Iya, yang lain udah pulang. Saya masih ngerjain laporan," jawab Sinta. Ardi lalu berkata pelan, "Kerja keras banget ya, jangan lupa jaga kesehatan." Kalimat itu sederhana, tapi terasa hangat sekali di telinga Sinta. Ia menatap Ardi lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di sorot mata pria itu yang membuatnya sulit berpaling. Sesuatu yang tulus, tanpa pura-pura. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Sinta merasa benar-benar diperhatikan. Bukan sebagai rekan kerja, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seorang wanita yang butuh dimengerti. Malam itu, Sinta pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ia duduk di meja makan menunggu Bima. Tapi suaminya tidak datang. Hanya ada pesan singkat, "Maaf sayang, ada meeting mendadak, jangan tunggu aku." Pesan yang begitu singkat, tanpa menanyakan kabar, tanpa menanyakan bagaimana harinya. Sinta menggenggam ponselnya, dan entah kenapa yang terbayang adalah senyum Ardi. Waktu berlalu, dan rahasia kecil itu semakin dalam. Kini, setiap kali Ardi datang, mereka berbincang lebih lama. Kadang, tentang mimpi-mimpi kecil. "Kalau punya uang banyak, Mas mau apa?" tanya Sinta. Suatu kali, Ardi berpikir sebentar, lalu menjawab, "Saya pengen bangun rumah lebih bagus buat ibu, biar dia nggak capek lagi. Hidup saya nggak mulek-mulek, Bu. Yang penting bisa bahagiain orang tua." Jawaban itu membuat hati Sinta semakin goyah. Betapa pria sederhana ini punya hati yang begitu tulus. Sementara di rumah, suaminya bahkan jarang sekali membicarakan keluarga. Rahasia itu semakin kuat ketika Sinta dan Ardi mulai saling menyimpan candaan pribadi. Kadang Ardi sengaja menyebut dirinya kurir pribadi Bu Sinta, dan Sinta tertawa geli. Candaan itu hanya di antara mereka berdua, tidak pernah keluar dari ruang itu. Dan justru disitulah letak bahaya. Tanpa sadar, Sinta mulai menunggu notifikasi pesan dari Ardi. Awalnya hanya menanyakan paket, tapi lama-lama berubah jadi obrolan ringan. "Bu, udah makan belum?" Atau, "Jangan tidur terlalu malam, nanti sakit." Pesan-pesan sederhana yang entah kenapa terasa lebih berarti daripada ucapan suaminya sendiri. Malam-malamnya kini terasa berbeda. Ada rasa bersalah yang menempel di hati, tapi ada juga rasa hangat yang membuatnya sulit menolak. Ia tahu apa yang terjadi ini bukan hal biasa. Ia tahu seharusnya ia tidak boleh terlalu dekat dengan pria lain, tapi kenyamanan yang ia rasakan terlalu besar untuk diabaikan. Semua itu bermula dari obrolan kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi kini, obrolan itu sudah jadi rahasia bersama. Rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Rahasia yang membuat Sinta mulai menanti setiap ketukan pintu. Rahasia yang perlahan akan menggiringnya menuju jalan yang penuh dengan dilema. Dan setiap kali Ardi mengetuk pintu dengan sapaan khasnya, Sinta tahu hatinya akan bergetar lagi. Rahasia itu kini bukan sekedar kebetulan, tapi sudah menjadi sesuatu yang ia tunggu-tunggu. Dan dari situlah sebuah ikatan mulai terbentuk. Ikatan yang kelak akan mengguncang kehidupannya. Hari-hari terus berjalan dan Sinta semakin menyadari ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Hatinya yang dulu terasa hambar,
kini mulai dipenuhi warna baru. Ia sendiri kaget kenapa sosok Ardi yang hanya seorang tukang paket bisa mengisi ruang kosong yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari suaminya. Bima, dengan segala kesibukan dan keseriusannya, memang selalu terlihat sebagai pria mapan dan terhormat. Tapi dingin dan jauh. Sementara Ardi, dengan penampilan sederhana, seringkali basah kuyup oleh hujan atau berkeringat karena panas, justru bisa membuatnya merasa diperhatikan dengan cara yang sederhana, tapi begitu tulus. Sinta mulai membandingkan, meski ia tahu seharusnya tidak. Saat di rumah, ia duduk bersebelahan dengan Bima, tapi rasanya seperti ada jurang pemisah. Suaminya sibuk mengetik di laptop, matanya tidak pernah benar-benar menatap Sinta. Bahkan pertanyaan ringan seperti, "Kamu capek nggak?" sudah jarang sekali terdengar. Berbeda dengan Ardi, setiap kali ia menyerahkan paket, selalu saja ada kalimat kecil yang membuat Sinta merasa dilihat. "Jangan terlalu banyak begadang, Bu." Atau, "Jangan lupa makan, Bu." Kalimat sederhana yang tidak pernah ia dengar lagi dari suaminya. Di kantor, Sinta semakin sering berharap Ardi datang. Bahkan ia mulai menghitung jam, memperkirakan kapan motor Ardi akan berhenti di depan gedung. Dan benar saja, suara khas ketukan pintu disertai ucapan paket, "Bu" menjadi momen paling ia tunggu dalam sehari. Senyum pria itu, tatapan matanya, dan suaranya yang ramah mulai menempel di pikirannya lebih lama dari yang seharusnya. Suatu sore, langit Jakarta mendung sejak siang. Udara terasa lembab. Angin kencang berhembus, membuat jendela kantor bergetar. Sinta masih sibuk menatap layar komputer ketika suara hujan mulai turun deras, menghantam atap dengan bunyi yang keras. Kantor sudah mulai sepi. Beberapa rekan kerja sudah pulang lebih awal karena khawatir jalanan banjir. Sinta memilih tetap tinggal karena laporan yang harus ia selesaikan. Ia tidak sadar, seseorang berhenti di depan pintu. "Assalamualaikum, Bu Sinta." Suara itu muncul, lebih pelan dari biasanya karena tertutup suara hujan. Sinta menoleh, dan di sana Ardi berdiri dengan jas hujan yang meneteskan air. Pakaian di dalamnya sudah basah, rambutnya lepek, tapi tetap ada senyum ramah yang ia bawa. "Mas Ardi, aduh, basah banget, cepet masuk aja deh, nanti malah sakit," kata Sinta spontan. Ia cepat-cepat berdiri, mengambil tisu dan mengulurkannya pada Ardi. Pria itu tertawa kecil. "Iya, Bu, hujan deras banget di luar, jalanan juga macet parah. Tadi saya pikir nggak bisa nyampe." Sinta menggeleng, matanya memperhatikan dengan rasa iba. "Kenapa? Nggak nunggu reda dulu aja?" tanyanya. Ardi menjawab sambil menurunkan tas paketnya. "Kalau saya nunggu, paket lain bisa terlambat. Bu, namanya juga kerja begini, harus tahan cuaca." Sinta kemudian menuangkan teh hangat ke dalam gelas dan meletakkannya di meja. "Minum dulu, Mas, biar badan agak anget. Saya nggak tega liatnya." Ardi menerima dengan ucapan terima kasih. Uap hangat dari teh itu menyebar di antara mereka, membuat suasana ruangan yang dingin karena hujan terasa lebih nyaman. Obrolan pun mengalir lebih dalam dari biasanya. Tidak lagi sekedar basi-basi soal pekerjaan, tapi masuk ke hal-hal pribadi. Sinta tanpa sadar bercerita banyak tentang bagaimana ia sering merasa sendiri, bagaimana suaminya jarang ada di rumah, bagaimana ia merasa hanya menjalani hidup tanpa benar-benar bahagia. Ardi mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia mengangguk, sesekali memberi komentar. "Berat juga ya, Bu, rasanya punya pasangan, tapi kayak nggak punya teman ngobrol." Sinta menatap wajah Ardi. Ada kehangatan yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu kata-kata itu sederhana, tapi dari mulut Ardi terdengar begitu tulus. Ia mulai membuka dirinya lebih dalam. "Kadang saya iri lihat pasangan lain, bisa makan malam bareng, bisa cerita hal-hal sepele. Saya sama Bima udah jarang banget, kalau pulang pun
rasanya dingin. Saya bahkan sering merasa lebih banyak ngomong sama laptop di kantor daripada sama suami saya sendiri. Ardi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau saya punya istri nanti, saya nggak mau gitu Bu. Bagi saya, pasangan itu bukan cuma soal tinggal serumah, tapi juga jadi teman hidup. Percuma ada di samping, tapi nggak ada hati." Ucapan itu menampar Sinta. Hatinya bergetar, dadanya seperti dipenuhi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba menepis pikirannya sendiri. Tapi tatapan Ardi yang jujur membuatnya sulit menghindar. Hujan di luar semakin deras. Bunyi guntur sesekali membuat kaca bergetar. Sinta dan Ardi duduk lebih dekat. Karena ruang resepsionis terasa sunyi. Tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua. Sinta menatap Ardi lebih lama dari biasanya. Ia melihat sosok pria sederhana yang tidak punya banyak harta, tapi punya hati yang membuatnya merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah tangganya. Keheningan itu membuat suasana semakin aneh. Sinta merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, seharusnya ia menjaga jarak. Seharusnya ia ingat, kalau ia adalah istri orang. Tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Matanya tidak bisa berpaling. Ia menemukan dirinya terus menatap mata Ardi. Ardi pun merasakan hal yang sama. Ia tersenyum kecil, seakan mencoba menenangkan suasana. "Bu, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya seneng bisa ngobrol sama ibu. Saya merasa dihargai." Sinta menelan ludah. Kalimat itu sederhana, tapi baginya seperti petir di siang bolong. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam, tapi juga ada rasa hangat yang tidak bisa ia tolak. Mereka saling menatap lebih lama, mata bertemu dalam diam. Hanya suara hujan deras yang menjadi saksi. Dan di momen itu, lahirlah sesuatu yang tidak seharusnya. Rasa yang selama ini terpendam, akhirnya menemukan jalannya. Rasa itu bukan lagi sekedar kagum atau simpati, tapi cinta. Cinta yang tidak seharusnya tumbuh, cinta yang terlarang, tapi nyata. Setelah beberapa saat, Sinta tersadar dan sepat-sepat mengalihkan pandangan. Ia meremas jemarinya sendiri, mencoba mengembalikan kewarasan. "Mas, kita nggak boleh gini," ucapnya pelan, hampir berbisik. Ardi menarik napas panjang. "Saya tahu, Bu. Saya juga sadar, tapi saya nggak bisa bohong. Ada sesuatu yang beda kalau saya ketemu sama ibu." Hati Sinta bergetar. Kata-kata itu membuat pertahanan yang ia bangun runtuh. Ia mencoba menyangkal, tapi bibirnya gemetar. "Kita nggak boleh keterusan, Mas. Saya udah punya suami." Ardi menunduk. "Iya, Bu. Saya ngerti. Saya cuma kurir paket. Saya nggak pantas mikirin yang aneh-aneh, tapi perasaan kadang nggak bisa diatur." Suasana jadi semakin berat. Sinta ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, yang Ardi katakan benar. Perasaan memang sulit dikendalikan. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, mencoba bercanda untuk mengurangi tegang. Tapi tatapan mata mereka sudah terlalu jujur untuk disembunyikan. Hujan masih deras ketika akhirnya Ardi berdiri. "Saya pamit dulu, Bu. Kalau kelamaan, nanti makin susah pulang." Sinta mengangguk, matanya mengikuti langkah Ardi menuju pintu. Saat pria itu menoleh sekali lagi, senyum kecil terukir di bibirnya. Senyum yang membuat hati Sinta bergetar lebih kuat dari guntur di luar sana. Ketika pintu menutup, Sinta menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia sadar, sesuatu yang berbahaya baru saja lahir di hatinya. Cinta yang tidak seharusnya. Cinta yang bisa menghancurkan hidupnya jika dibiarkan tumbuh. Tapi anehnya, di balik rasa takut, ada perasaan hangat yang membuatnya ingin merasakannya lagi. Malam itu, Sinta pulang dengan hati kacau. Ia menatap Bima yang sudah tertidur di sofa. Laptop masih menyala di pangkuannya. Ada rasa bersalah, ada rasa marah, dan ada rasa kehilangan. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tidak bisa ia tolak.
Pikirannya terus kembali pada Ardi, pada tatapan matanya, pada senyum sederhananya, pada kehangatan yang baru saja ia temukan. Dan sejak malam itu, Sinta tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sebuah pintu sudah terbuka. Pintu yang membawa dirinya pada cinta terlarang yang perlahan tapi pasti akan mengguncang seluruh kehidupannya. Hari-hari setelah hujan deras itu berjalan dengan cara yang berbeda bagi Sinta. Hatinya kini seperti memiliki rahasia kecil yang ia simpan rapat-rapat, tapi justru membuatnya hidup kembali. Pagi yang biasanya terasa hambar, kini punya warna baru. Setiap kali ia membuka ponsel dan membaca pesan singkat dari Ardi, senyumnya mengembang tanpa bisa ditahan. Pesan itu sederhana, bahkan kadang hanya "Selamat pagi, Bu. Jangan lupa sarapan." Tapi di mata Sinta, kalimat itu lebih berharga daripada hadiah mahal dari Bima yang sering datang tanpa perasaan. Sinta mulai berubah. Ia lebih sering duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Jempolnya sibuk mengetik, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang jarang muncul sebelumnya. Jika ada bunyi notifikasi, matanya langsung berbinar, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak peduli jika harus berbohong kecil, seperti bilang sedang baca artikel kerjaan, padahal sedang membalas pesan Ardi yang penuh candaan ringan di rumah. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Bima. Suaminya yang biasanya terlalu sibuk dengan bisnis, kini mulai menyadari sesuatu yang janggal. Sinta lebih sering pulang telat dengan alasan lembur, padahal sebelumnya ia selalu berusaha pulang cepat. Di meja makan, Sinta sering tersenyum sendiri sambil menatap ponselnya, lalu buru-buru menyembunyikannya ketika Bima memperhatikan. Malam itu, Bima yang biasanya cuek mulai membuka percakapan. "Akhir-akhir ini, kamu sering lembur ya?" tanyanya sambil menutup laptopnya. Sinta yang sedang menata lauk di meja sedikit terkejut, tapi ia cepat menguasai diri. "Iya, banyak laporan akhir bulan. Jadi ya, kadang pulangnya agak malam," jawabnya sambil berusaha terdengar santai. Bima mengangguk pelan, tapi matanya meneliti wajah istrinya. "Oh, gitu. Kamu kelihatan capek, tapi kok masih bisa senyum sendiri ya kalau pegang HP?" ucapnya setengah bercanda, setengah menyindir. Sinta tercekat, jantungnya berdebar kencang, tapi ia tertawa kecil, mencoba menutupi. "Ah, ini cuma grup kantor, lagi rame, bahas atasan yang bawel. Jadi ya, kadang lucu aja bacanya." Ia menghindari tatapan Bima, sibuk menyendok nasi. Bima hanya mengangguk, tapi dalam hatinya tumbuh tanda tanya. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia belum punya bukti. Di sisi lain, hubungan Sinta dan Ardi semakin berani. Setelah hujan deras yang mempertemukan mereka lebih dalam, keduanya mulai terbiasa bertukar pesan setiap hari. Dari ucapan "selamat pagi" berubah menjadi cerita panjang tentang keseharian. Dari sekedar candaan berubah menjadi kalimat rindu. Bahkan tanpa sadar, mereka mulai memanggil dengan nama yang lebih akrab. Sinta tidak lagi hanya Bu di mata Ardi, melainkan Sin. Dan Ardi bukan lagi hanya Mas bagi Sinta, melainkan di panggilan kecil yang membuat mereka merasa semakin dekat. Pertemuan mereka tidak lagi sekedar di kantor. Kini, ada janji-janji rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Mereka memilih kafe kecil di sudut kota, tempat yang tidak ramai dan tidak mencolok. Sinta datang dengan alasan lembur atau rapat, sementara Ardi datang dengan seragam kerja, seolah-olah hanya mampir di sela tugasnya. Suatu sore, di sebuah kafe dengan lampu temaram, Sinta sudah duduk menunggu. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat Ardi masuk dengan senyum khasnya. "Maaf telat, jalanan macet banget," ucap Ardi sambil duduk di depannya. Sinta tersenyum. "Enggak apa-apa, aku juga baru datang."
Ia sepat-sepat meralat kalimatnya. Maksudku, Pataki Kapatik, saya juga baru sampai. Keduanya tertawa kecil, menyadari betapa tipisnya batas formalitas yang masih mereka pertahankan. Mereka berbincang lama tentang kerjaan, tentang keluarga, tentang mimpi-mimpi yang pernah mereka punya. Sinta bercerita bagaimana ia dulu bercita-cita ingin jadi penulis, tapi akhirnya terjebak dalam rutinitas kantor. Ardi bercerita tentang keinginannya membuka usaha kecil, tapi harus menunda karena harus menanggung biaya hidup orang tua di kampung. Obrolan itu membuat mereka semakin larut. Tidak ada topik yang terasa membosankan. Bahkan diam pun terasa nyaman. Sesekali tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja, membuat jantung Sinta berdetak lebih cepat. Ia tahu ini salah, tapi ia tidak bisa menghentikan dirinya. Sinta pulang malam itu dengan hati berbunga. Di perjalanan pulang, ponselnya kembali berbunyi dari Ardi. Makasih sudah mau ketemu. Rasanya beda banget bisa ngobrol langsung sama kamu. Sinta menatap pesan itu lama sekali. Sebelum membalas, aku juga seneng. Hati aku jadi lebih ringan. Kata aku kini keluar begitu saja. Seakan batas itu semakin hilang. Namun kebahagiaan yang mereka rasakan mulai menimbulkan jejak. Di rumah, Bima semakin curiga. Ia memperhatikan bagaimana istrinya sering memegang ponsel sambil tersenyum. Ia juga memperhatikan bagaimana Sinta sering menolak ajakan makan malam bersama dengan alasan lelah atau lembur. Malam itu, saat Sinta sedang mandi, ponselnya berbunyi di meja. Bima melirik sekilas. Ada notifikasi masuk dengan nama kontak Mas Kurir. Alisnya mengernyit. Sejak kapan istrinya menyimpan nomor kurir? Dan kenapa kontaknya diberi nama sedekat itu? Rasa curiga semakin menebal di dadanya, meski ia belum berani menyentuh ponsel itu. Di sisi lain, Sinta semakin larut dalam hubungan terlarang itu. Ia mulai menulis pesan panjang penuh perasaan untuk Ardi, kalimat-kalimat rindu yang dulu ia harapkan dari Bima. Kini ia temukan di layar ponselnya bersama pria lain. Kalau kamu gak datang hari ini, rasanya aku sepi banget. Tulis Sinta suatu malam. Ardi membalas, aku juga ngerasa gitu. Tiap hari rasanya pengen lihat kamu lagi. Pesan-pesan itu menjadi candu. Sinta merasa hidupnya menemukan kembali arti yang selama ini hilang. Ia merasa dihargai, didengarkan, bahkan dirindukan. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan lagi di rumah. Hari demi hari, hubungan mereka semakin intens. Mereka tidak hanya bertemu di kafe, tapi kadang diam-diam berjalan bersama di pusat perbelanjaan, memilih tempat yang sepi agar tidak terlihat orang lain. Sinta yang dulu berhati-hati, kini mulai lebih berani. Ia bahkan pernah sengaja mengambil cuti hanya untuk bisa menghabiskan waktu bersama Ardi. Namun di balik itu semua, rasa bersalah juga mulai menghantui. Setiap kali melihat wajah Bima, ada rasa perih di dada. Tapi entah kenapa, rasa itu selalu kalah oleh rasa hangat yang ia dapatkan dari Ardi. Ia seperti terjebak dalam pusaran yang sulit dihentikan. Suatu malam, ketika mereka bertemu lagi di kafe, Ardi menatap Sinta dengan serius. Sin, kamu gak takut kalau ada yang tahu? Gimana? Tanyanya dengan suara pelan. Sinta Tekia. Ia menunduk, menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Aku takut, Di. Tapi aku juga gak bisa berhenti. Aku butuh kamu. Jawaban itu membuat Ardi ikut terdiam. Ada kebahagiaan sekaligus ketakutan dalam dirinya. Ia tahu hubungan ini berbahaya, tapi perasaan mereka sudah terlanjur tumbuh terlalu dalam. Dan dari situ mereka sadar, hubungan ini bukan lagi sekedar obrolan kecil atau pertemuan sesaat. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya jika terungkap. Malam itu, ketika pulang, Sinta kembali mendapati Bima sudah tidur di sofa dengan laptop menyala.
Ia menatap suaminya lama sekali. Ada rasa bersalah, ada rasa iba, tapi juga ada rasa marah. Ia merasa Bimalah yang membuatnya mencari kehangatan di tempat lain. Ia merasa semua ini bukan sepenuhnya salahnya. Namun di lubuk hati terdalam, ia tahu ia sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Sebuah tanda-tanda perselingkuhan sudah jelas terlihat. Dan cepat atau lambat, rahasia ini akan menuntut konsekuensinya. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara hujan rintik yang jatuh di atap genteng menemani Bima yang duduk di ruang tamu. Ia baru saja selesai bekerja. Matanya lelah menatap layar laptop. Tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia melirik ponsel yang tergeletak di meja. Ponsel milik Sinta yang lupa dibawa ke kamar saat ia masuk mandi. Bima tidak berniat membuka. Tapi ketika layar ponsel menyala karena notifikasi masuk, matanya langsung menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di layar itu tertera nama kontak Mas Paket dengan pesan singkat. Jangan lupa istirahat. Sin, jangan terlalu capek. Aku rindu. Darah Bima seakan naik ke kepala. Tangannya mengepal kuat. Wajahnya panas. Dadanya sesak. Ia berusaha menahan diri. Pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Tapi hatinya seperti disayat. Kata rindu di sana menghantam telinganya berkali-kali. Rindu dengan istrinya dari seorang pria yang bahkan disimpan dengan nama Mas Paket. Bima duduk kaku, berusaha menenangkan diri ketika Sinta keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Kamu belum tidur? Tanya Sinta sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Bima menoleh cepat, menyembunyikan emosinya. Belum, lagi nyelesain laporan sedikit. Ia tersenyum kaku, lalu berdiri, menyerahkan ponsel ke tangan Sinta. Tadi HP kamu nyala. Ada notifikasi, aku taruh sini. Sinta refleks menerima. Matanya meneliti layar dengan cepat. Sekilas ia panik, tapi wajahnya segera dikendalikan. Oh, ini dari kurir paket. Dia sering ngabarin kalau mau nganter, biar aku siapin tanda tangan. Jelasnya cepat, terlalu cepat, seolah ingin menutupi sesuatu. Bima hanya mengangguk. Oh, gitu ya? Ia tidak bertanya lebih lanjut, tidak ingin menimbulkan kecurigaan dari sisi Sinta. Tapi dalam hati, kecurigaan itu sudah menguat. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus tahu kebenarannya. Malam itu Bima berbaring di samping Sinta, berpura-pura tidur. Namun matanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya kalut. Wajah istrinya yang dulu selalu ceria di hadapannya kini berubah. Senyum yang dulu ia rindukan sekarang justru muncul saat menatap ponsel. Hatinya panas, tapi ia tidak mau gegabah. Ia tahu ia butuh bukti. Keesokan harinya, Bima mendatangi seorang temannya, Jaka, yang bekerja sebagai staf keamanan di sebuah gedung. Mereka sudah lama bersahabat. Dan Jaka dikenal pandai mencari informasi. Jak, gue butuh bantuan lo. Tolong awasi istriku. Gue curiga ada yang gak beres, kata Bima dengan suara berat. Jaka sempat kaget. Maksud lo, Sinta? Bima mengangguk. Iya, gue gak punya bukti. Tapi gue lihat ada chat dari seseorang ngaku-ngaku kurir. Gue pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jaka terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Oke, gue bantu lo, tapi lo harus siap sama apapun hasilnya, Bim. Jangan nyesel kalau ternyata bener. Bima hanya menghela napas panjang. Justru itu, Jak. Gue lebih takut kalau nggak tahu apa-apa. Gue harus pastiin hari-hari berikutnya Sinta menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi tanpa ia sadari, ada mata lain yang mengawasinya. Jaka mulai mengikuti jerik-jeriknya dari jauh. Ia tahu bagaimana cara bergerak tanpa terlihat, dan ia mencatat setiap kebiasaan Sinta dengan detail. Awalnya, tidak ada yang aneh. Sinta benar-benar terlihat seperti wanita kantoran biasa. Pergi pagi, pulang malam,
dengan alasan lembur. Namun, pada suatu sore, Jaka mengikuti langkah Sinta setelah jam kerja. Bukannya pulang ke rumah, Sinta justru melangkah ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Jaka menunggu dengan sabar, pura-pura duduk di meja terpisah. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang dengan motor sederhana, mengenakan jaket kurir yang sudah kusam. Wajahnya ramah, langkahnya cepat menuju meja tempat Sinta duduk. Mereka berdua saling menyapa dengan senyum yang terlalu hangat untuk sekedar teman. Jaka langsung tahu, inilah orangnya. Sang mas paket, ia memperhatikan bagaimana mereka tertawa bersama. Bagaimana Sinta menatap pria itu dengan mata berbinar. Pandangan yang tidak pernah ia lihat ketika Sinta bersama Bima. Pandangan seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Sementara itu, Sinta merasa dunianya lengkap ketika bersama Ardi. Senyum pria itu, perhatian kecilnya, candaan ringannya, semua membuatnya lupa bahwa ia sedang mengkhianati rumah tangganya sendiri. Mereka berbicara lama. Tangan mereka sesekali saling bersentuhan di atas meja. Dan tidak ada yang mencoba menarik diri. Seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada. Jaka menatap pemandangan itu dengan hati berat. Ia tahu, sebentar lagi ia harus memberi laporan pada Bima, sahabatnya. Tapi ia juga tahu, kabar ini akan menghancurkan hati Bima. Malamnya, Jaka bertemu Bima di sebuah warung kopi. Ia meletakkan ponselnya di meja, memperlihatkan foto-foto yang ia ambil diam-diam. Foto Sinta duduk bersama seorang pria sederhana dengan seragam kurir, tertawa bahagia. Foto Sinta menatap pria itu dengan tatapan penuh cinta. Bima terdiam lama, tangannya gemetar ketika melihat gambar-gambar itu. Jadi, ini beneran Ja, istriku? Dia, suaranya serak, matanya memerah. Jaka menatapnya iba. Gue gak mau ngomong sembarangan, Bim. Tapi dari yang gue lihat, hubungan mereka udah lebih dari sekedar kenal biasa. Lo harus hadapi ini dengan kepala dingin. Bima menunduk. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak, seolah seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Semua curiganya kini terjawab dengan bukti nyata. Senyum istrinya yang dulu hilang, kini memang benar-benar ada lagi. Tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk pria lain. Malam itu, Bima pulang dengan hati hancur. Ia masuk rumah tanpa suara, menatap wajah Sinta yang sedang sibuk dengan ponselnya. Wanita itu tersenyum, entah pada siapa, entah pada pesan dari siapa. Bima hanya berdiri di pintu, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Marah, sakit hati, kecewa, tapi juga masih ada cinta yang tersisa. Sinta menoleh, terkejut melihat suaminya pulang lebih awal. Kamu udah pulang? Kok nggak bilang dulu? Tanyanya sambil buru-buru menutup layar ponsel. Bima tersenyum tipis. Iya, meetingnya cepat selesai. Ia tidak berkata apa-apa lagi, langsung masuk kamar, meninggalkan Sinta yang merasa sedikit gelisah di dalam kamar. Bima duduk di tepi ranjang, memejamkan mata. Bayangan foto-foto tadi kembali muncul. Rasanya perih, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin meledak sekarang. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya, Bima semakin dingin di rumah. Ia jarang mengajak bicara, jarang menatap Sinta. Sinta mulai merasa aneh, tapi ia mengira suaminya hanya sibuk atau sedang banyak pikiran. Ia tidak tahu bahwa rahasia yang ia simpan ropet-ropet sudah mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Bima kini menunggu, memantau, dan menyimpan semua bukti. Ia ingin melihat sejauh mana Sinta berani melangkah. Ia ingin tahu seberapa dalam hubungan itu sudah berjalan. Dan di dalam hatinya ada rencana yang mulai terbentuk. Sementara itu, Sinta terus larut dalam kebahagiaan semu bersama Ardi. Ia tidak sadar, setiap langkahnya kini sedang diawasi. Ia tidak tahu, senyum yang ia berikan pada pria lain
sudah menjadi luka yang semakin dalam bagi suaminya sendiri. Rahasia yang selama ini ia jaga, kini tinggal menunggu waktu untuk benar-benar terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak tahu apakah masih ada ruang untuk menyelamatkan rumah tangganya, atau semuanya sudah terlalu terlambat. Hari itu udara terasa berbeda bagi Bima. Entah kenapa, sejak pagi hatinya tidak tenang. Pekerjaan di kantor sebenarnya masih menumpuk, tapi entah mengapa, dorongan untuk segera pulang begitu kuat. Ia menatap jam tangannya berulang kali. Padahal, biasanya ia tidak pernah terburu-buru. Selama ini, pulang malam sudah jadi kebiasaan. Seakan rumah hanya tempat singgah untuk tidur. Namun, sore itu ada sesuatu yang mendorongnya untuk pulang lebih cepat tanpa memberi kabar ke Sinta. Sesampainya di apartemen, langkahnya terasa berat. Ia membuka pintu dengan pelan, berusaha memastikan suasana di dalam. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara tawa. Bukan tawa anak kecil, bukan juga suara televisi. Itu adalah suara Sinta, istrinya. Tawa yang begitu lepas, begitu tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar. Hati Bima seketika bergetar. Namun detik berikutnya, ia mendengar suara lain, suara pria. Suara yang asing, tapi akrab dalam frekuensinya. Dengan cepat, Bima membuka pintu lebih lebar. Matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Sinta duduk di ruang tamu, wajahnya memerah karena tertawa. Di sampingnya, duduk seorang pria dengan seragam pengantar paket. Ardi. Di atas meja ada secangkir kopi dan beberapa kue kecil. Seakan-akan mereka sedang menikmati sore bersama. Layaknya pasangan yang saling berbagi cerita, Bima terdiam sejenak. Dadanya naik turun, menahan amarah. Sinta, suaranya menggelegar, membuat tawa itu terputus seketika. Sinta terkejut, matanya membesar, tangannya refleks menyembunyikan HP yang tadi ada di pangkuannya. Ardi ikut terdiam. Wajahnya berubah pucat, suasana seketika kaku, udara seakan berhenti berputar. Apa maksudnya ini? Bima mendekat. Langkahnya berat, namun penuh emosi. Kenapa dia bisa ada di sini? Sinta panik. Suaranya bergetar. Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Kami cuma ngobrol aja. Gak ada apa-apa. Ngobrol. Bima menatap tajam ke arah istrinya, lalu beralih menatap Ardi. Kamu pikir saya bodoh? Dari dulu saya sudah curiga. Sekarang terbukti kan kamu ketemu dia diam-diam. Dan sekarang bawa dia masuk ke rumah kita. Ardi mencoba bicara. Suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Mas, maafkan saya. Saya nggak ada niat buat ngerusak rumah tangga Mas Bima. Semua ini terjadi begitu aja. Begitu aja. Bima mengepalkan tangan. Hampir saja ia melayangkan pukulan, tapi masih bisa menahan diri. Matanya tajam, penuh kemarahan, bercampur kekecewaan. Kamu itu siapa? Berani-beraninya masuk ke hidup saya. Sinta menangis, berusaha mendekat. Mas, jangan salah paham. Aku cuma kesepian. Kamu gak pernah ada buat aku. Aku butuh teman cerita. Dan Ardi ada di situ. Aku gak pernah berniat nyakitin kamu. Tapi kata-kata Sinta justru membuat amarah Bima semakin membara. Kesepian. Teratima, jadi itu alasanmu? Kamu lebih pilih curhat ke laki-laki lain daripada ke suamimu sendiri. Sinta terisak, tak bisa membalas. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Saat itulah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ardi menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tegas. Mas, sebenarnya ada sesuatu yang harus Mas tahu. Saya bukan orang asing buat Mas. Bima menatapnya tajam, bingung. Apa maksudmu? Ardi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang pelan
Tapi jelas, saya, Ardi, adik tiri Mas, dari ibu yang lain. Kata-kata itu menghantam ruang tamu seperti petir di siang bolong. Sinta Tekjiau menoleh dengan wajah kebingungan. Bima membeku, seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Apa? Bima berusaha memastikan. Kamu bilang adik tiri saya. Ardi mengangguk perlahan. Ya, Mas, mungkin Mas sudah lupa. Waktu kecil, kita pernah tinggal sebentar bareng sebelum akhirnya keluarga kita berpisah. Saya dibawa ibu ke kampung, sementara Mas ikut ayah. Sejak itu, kita nggak pernah ketemu lagi. Saya tahu ini terdengar gila, tapi semua ini benar. Bima terdiam, pikirannya kacau. Kilasan masa kecil mulai muncul di benaknya. Bayangan seorang anak laki-laki kecil yang dulu pernah menemaninya bermain, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Hatinya bergetar, antara marah dan bingung. Sinta memandang kedua pria itu dengan syok. Astaga, jadi selama ini kalian? Ya, jawab Ardi lirih. Saya adik tiri Mas. Saya sebenarnya juga kaget waktu tahu nama Mas muncul lagi. Tapi saya terlalu takut buat bilang. Apalagi setelah saya dekat sama Mbak Sinta, saya terjebak. Mbak, saya salah. Bima merasakan darahnya mendidih lagi. Kali ini bukan hanya karena perselingkuhan, tapi juga karena pengkhianatan yang lebih dalam. Jadi kamu adik saya, tapi berani-beraninya mendekati istri saya? Ardi menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Saya nggak bisa pilih perasaan saya, Mas. Tapi saya salah, sangat salah. Saya siap tanggung semua akibatnya. Sinta menangis semakin keras. Tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka hubungan yang ia kira hanya rahasia kecil ternyata berubah jadi skandal besar, melibatkan masa lalu yang rumit. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Bima berdiri, napasnya tersengal. Kalian berdua, kalian sudah hancurkan semuanya. Bukan cuma rumah tangga saya, tapi juga darah daging sendiri. Suasana hening, hanya suara tangisan Sinta yang terdengar, bercampur dengan detak jam dinding yang terasa begitu keras. Ardi menunduk, tak berani menatap kakaknya. Dalam hati, Bima merasa dunianya runtuh. Istrinya berkhianat. Adik tirinya yang sudah lama hilang, ternyata kembali dalam bentuk yang paling menyakitkan. Rasa marah, kecewa, dan sakit bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Keluar. Suara Bima akhirnya terdengar. Pelan, tapi penuh ketegasan. Kamu Ardi, keluar dari rumah saya, dan jangan pernah muncul lagi di depan saya. Ardi menunduk semakin dalam, lalu berdiri perlahan. Wajahnya penuh penyesalan, namun ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia berjalan menuju pintu, meninggalkan Sinta yang masih menangis di ruang tamu. Saat pintu tertutup, Bima menatap Sinta dengan mata merah. Aku sudah kasih kamu segalanya, tapi ternyata aku enggak cukup. Mulai sekarang, jangan harap semuanya bisa kembali seperti dulu. Sinta terisak, mencoba meraih tangan suaminya. Mas, tolong, aku salah. Aku nyesel, jangan tinggalkan aku. Tapi Bima menarik tangannya, menolak pelukan itu. Hatanya terlalu sakit untuk memberi maaf. Malam itu, apartemen mereka dipenuhi air mata, amarah, dan hening yang menusuk. Skandal besar itu akhirnya terungkap. Bukan hanya perselingkuhan biasa, tapi juga luka lama yang kembali menghantui. Dan sejak malam itu, hidup mereka bertiga tidak pernah lagi sama. Sinta terdiam lama setelah Ardi pergi meninggalkan apartemen malam itu. Air matanya tidak berhenti jatuh. Sementara Bima duduk di kursi ruang tamu dengan wajah kaku tanpa ekspresi. Hanya mata merahnya yang menunjukkan betapa besar amarah dan sakit hati yang sedang ia tahan. Sinta ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya.
tapi lidahnya keluh. Setiap kali membuka mulut, tatapan tajam Bima membuat kata-kata Nia kembali tertelan. Waktu berjalan lambat, detik terasa menit, menit terasa jam. Hening malam makin menekan dada mereka. Sinta akhirnya memberanikan diri. Ia duduk bersimpuh di hadapan suaminya. Tangannya meraih kaki Bima yang dingin. "Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku memang salah. Aku terlalu bodoh, terlalu egois. Tapi aku masih sayang sama Mas. Aku masih butuh Mas." Bima menoleh. Matanya basah. "Sayang, butuh. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu gak akan buka pintu rumah ini buat dia. Kamu gak akan kasih senyum itu ke orang lain. Kamu tahu gak rasanya dihianati? Kamu tahu gak gimana perasaan aku sekarang?" Suaranya meninggi, lalu bergetar menahan tangis. Sinta terisak. Aku cuma kesepian, Mas. Aku merasa gak punya siapa-siapa. Mas selalu sibuk sama bisnis. Aku sering nunggu pulang sampai larut, sendirian. Ardi hadir pas aku lagi rapuh. Aku salah. Aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Bima berdiri, berjalan mondar-mandir. Kata-kata Sinta masuk ke telinganya. Tapi hatinya belum bisa menerima. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka. Ketika cinta terasa begitu indah. Ketika Sinta selalu ada menyemangati. Dan ia sendiri berjanji tidak akan pernah mengecewakan istrinya. Tapi semua janji itu kini terasa hancur berantakan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti neraka bagi mereka. Bima memilih tidur di kamar kerja, sementara Sinta tetap di kamar utama. Mereka masih tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada tawa, bahkan makan bersama pun hampir tidak pernah. Suasana rumah penuh ketegangan, setiap tatapan hanya menyisakan luka. Sinta berusaha memperbaiki semuanya. Ia mulai memasak makanan kesukaan Bima, menyiapkan kopi di pagi hari, bahkan menuliskan pesan kecil yang dulu sering ia lakukan ketika awal menikah. Tapi semua itu diabaikan. Bima seperti menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ia lebih sering pergi pagi, pulang semakin malam, seolah tidak ingin bertemu Sinta. Namun ada yang tidak bisa dihindari. Malam-malam ketika Sinta tidak tahan lagi, ia sering duduk di ruang tamu sendirian, menatap pintu, berharap Bima pulang dan bicara dengannya. Kadang ia memandangi HP-nya, menghapus dan menulis kembali pesan panjang untuk Ardi. Tapi selalu berhenti sebelum terkirim. Ia tahu, membuka komunikasi lagi dengan Ardi hanya akan memperburuk keadaan. Tapi rasa bersalah dan rindu aneh itu masih menghantuinya. Di sisi lain, Bima tidak tenang meski mencoba menghindar. Saat di kantor, pikirannya tidak bisa fokus. Ia mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Tapi bayangan wajah Sinta bersama Ardi terus muncul. Rasa cemburu, marah, sekaligus sakit hati bercampur menjadi satu. Namun yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa Ardi bukan orang asing, adik tirinya sendiri. Itu yang membuat luka di hatinya semakin dalam. Beberapa minggu kemudian, Ardi tiba-tiba muncul lagi. Kali ini bukan di apartemen, tapi di kantor Bima. Ia menunggu di parkiran, berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Begitu Bima keluar dari lift, ia langsung menunduk. "Mas, maafkan saya tahu saya nggak pantas ketemu Mas lagi, tapi saya nggak bisa tenang kalau belum minta maaf langsung. Saya salah, Mas. Semua salah saya." Bima menghentikan langkahnya, menatap tajam adiknya. "Kamu masih punya muka buat datang ke sini. Mas, saya nggak minta dimaafkan sekarang. Saya cuma mau bilang kalau saya benar-benar nyesel. Saya udah putusin semua hubungan sama Mbak Sinta. Saya udah pindah kerja juga, biar nggak ketemu lagi. Tapi saya nggak mau kehilangan Mas. Saya tahu, saya nggak layak dipanggil adik. Tapi bagaimanapun, kita tetap darah yang sama.
Suara Ardi bergetar, matanya berkaca-kaca. Bima terdiam lama. Amarah masih ada, tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa iba. Ardi memang salah, tapi dia juga bagian dari keluarganya yang dulu hilang. Hati kecilnya berbisik, apakah benar membenci selamanya bisa menyelesaikan semuanya? Namun sebelum ia bisa menjawab, telepon dari Sinta masuk. Suaranya panik di seberang sana. "Mas, pulang sekarang. Aku butuh Mas." Bima kaget. "Kenapa? Ada apa?" Sinta menangis. Aku hamil Mas." Kabar itu membuat dunia Bima berputar. Ia kembali ke apartemen secepat mungkin. Saat masuk, ia melihat Sinta duduk di sofa dengan wajah pucat. Tes pack masih tergenggam di tangannya. "Mas, aku positif hamil." Bima tertegun. Ia menatap istrinya. Lalu tes pack itu, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Senang, bingung, takut, semua bercampur. Ia menatap mata Sinta dengan tatapan penuh tanda tanya. "Anak ini, anak siapa, Sin?" Pertanyaan itu menghantam Sinta seperti palu godam. Ia langsung menangis. "Mas, aku bersumpah, anak ini anak Mas. Aku gak pernah sejauh itu sama Ardi. Demi Tuhan, aku gak pernah. Aku salah karena membuka hati. Iya, tapi aku gak pernah mengkhianati Mas sampai sejauh itu." Bima menatapnya lama. Air matanya akhirnya jatuh juga. Ia ingin percaya, tapi rasa sakit masih begitu besar. Sinta memegang tangannya erat. Suaranya bergetar. "Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin anak ini. Aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Aku akan tebus semua kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bima membiarkan Sinta bersandar di pundaknya. Ia masih sakit, masih marah, tapi hatinya juga tidak bisa menolak. Di dalam kebingungan itu, ia sadar bahwa keputusan besar harus segera diambil. Hari-hari berikutnya jadi titik balik. Bima tidak langsung memaafkan, tapi ia mulai membuka sedikit ruang untuk bicara. Sinta benar-benar berusaha berubah, menunjukkan keseriusannya menjaga rumah tangga. Ardi menghilang dari kehidupan mereka, pergi tanpa jejak. Mungkin untuk menebus kesalahannya dengan cara menjauh. Namun luka tidak hilang begitu saja. Bima sering terbangun di malam hari, menatap Sinta yang tertidur di sampingnya, lalu bertanya dalam hati, apakah ia bisa benar-benar memaafkan? Apakah mereka bisa kembali seperti dulu? Sinta juga dihantui rasa bersalah setiap kali menatap wajah suaminya. Ia tahu, meski Bima mencoba bertahan, bayangan Ardi tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan disinilah cerita mereka menggantung. Apakah mereka akan bercerai suatu hari nanti? Atau justru memilih bertahan demi anak yang akan lahir? Semua masih jadi tanda tanya. Satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Semua berawal dari sebuah paket kecil yang sederhana, tapi ternyata membawa badai besar yang hampir menghancurkan segalanya. Paket kecil itu menjadi simbol bahwa kadang hal-hal sepele bisa meruntuhkan bangunan yang terlihat kokoh. Bima, Sinta, dan Ardi masing-masing membawa luka yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Dan bagi Sinta, setiap kali melihat perutnya yang perlahan membesar, ia tahu bahwa keputusan yang mereka buat ke depan akan menentukan masa depan anak itu, apakah tumbuh dalam keluarga yang penuh luka, atau dalam keluarga yang memilih bertahan meski dihantui masa lalu. Cerita ini tidak berakhir dengan jawaban, tapi justru di sanalah kekuatannya. Karena hidup memang seringkali tidak memberi akhir yang jelas. Kadang, kita hanya bisa berjalan sambil berharap waktu bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Dan malam itu, di apartemen yang pernah jadi saksi tawa, tangis, dan pengkhianatan, hanya ada keheningan. Keheningan yang menyimpan pertanyaan besar. Apakah cinta yang hancur bisa benar-benar diperbaiki?
atau justru hanya menunggu saat untuk benar-benar runtuh? Semua tergantung pada mereka. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.